ilmu ini dibutuhkan di Jakarta. Jadi tidak untuk ular dan monyet di desa saya. Luar biasa, sangat banyak. Pernah lahir dalam keadaan miskin. Orang itu kalau keluar dari satu tempat, di luar ada yang lebih nikmat atau di dalam sengsara. Di antara talk show yang banyak ini, gimana nih Jas Alvin ini bisa punya diferensiasi yang otentik DNA Anda, saya lihat. Iya ya, memang lain Jas Alvin ini. This is your authentic show. Pemirsa, setiap orang tentu ingin menjadi lebih baik dalam hidupnya. Nah, sahabat-sahabat Jas Alvin yang berikut ini adalah orang-orang yang menjadi inspirasi sekaligus memberikan motivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam hidup dan punya value lebih dalam hidupnya. Terus terang saya respect sekali terhadap mereka, sahabat-sahabat saya yang bersedia datang hari ini dan berbagi serta sharing dengan kita di episode The Motivators di Jas Alvin. Saya akan panggilkan sahabat Jas Alvin yang pertama, Adri Wongso. Wah, saya mesti begini nih, Pak. Kita mesti kungfu-kungfuan dulu kelihatannya. Luar biasa. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Sehat? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Jago kungfu soalnya. Jadi saya langsung mesti begini pakai gaya dulu. Oke, sebelum kita ngobrol ya, kita akan simak dulu yang berikutnya, silakan. Yuk. Luar biasa. Demikian kalimat yang sering terucap keluar dari Andri Wongso manakala ia bertemu dengan siapapun. Namun sejatinya kalau kita telisik masa silamnya, perjalanan hidupnya memang luar biasa. Terlahir dari keluarga miskin, tidak tamat sekolah dasar, pernah jadi penjual sabun dan penjaga toko, sampai akhirnya sukses menjadi pengusaha dan seorang motivator yang sangat diperhitungkan di negeri ini. Andri, memang luar biasa ternyata ya. Tapi sejak kapan mulai pertama kali mengemban tugas mulia ini, Pak? Motivasi buat saya ini suatu luberan. Luberan dari semangat yang saya bina selama ini. Ya, saya beruntung, bersyukur kepada Tuhan, pernah lahir dalam keadaan miskin. Sekolah pun cuma kelas 6 SD pun tidak lulus. Tidak tamat. Kondisi seperti itu dididik oleh orang tua. Menghadapi kesulitan, halangan, rintangan dengan berani tanpa mencoba untuk mengeluh. Pelajaran sederhana, kecil, tapi bermanfaat. Setelah bertumbuh, tahun 76 saya umur 22 berangkat ke Jakarta, roba nasib. Nah, di sana menemui begitu banyak halangan, rintangan. Tapi dengan semangat yang motivasi tadi, saya mampu berjuang dan mimpi menjadi bintang film di Hong Kong. Nah, itu dia kan? Nah, yang saya buka tadi. Iya, tahun 80 berangkat ke Hong Kong. Jadi cuman prosesnya ini semua full motivational setelah pulang dari Hong Kong. Meskipun hambatan, halangan tidak pernah berhenti. Luar biasa, sangat banyak. Bahkan maka saya berpikir, bagi orang yang mau berhasil, pasti nemui halangan. Kalau saya sebut Anda dendam pada kemiskinan? Tidak dendam, malah saya bersyukur. Kalau saya tidak dihadapkan dalam kehidupan yang miskin waktu itu, mungkin tidak ada kristalisasi spirit seperti hari ini. Gara-gara waktu itu ngalami dan kita mau belajar, menyadari, ternyata di dalam kesulitan ada kekuatan yang bisa kita dapatkan, yaitu motivasi. View lain ya, point of view lain dari betul. apa yang kita hadapi dalam hidup tadi. Dan setelah kembali dari Hong Kong, saya usaha kecil-kecilan, tanpa modal, usaha kecil, kartu ucapan, motivasi. Tahun 85 itulah mulai. Dan dari sana terus bertumbuh, terakhir pada tahun 90 akhir ketemu Hendrawan. Ya. Di situ saya membina mental dia yang jeblok sampai bangkit menjadi 3 kali pahlawan Thomas Cup dan sekali menjadi juara dunia. That's it. Nah, setelah itu mulai. Kalau kita bilang ya, seseorang menjadi seorang motivator, tentu sudah merasakan bahwa memang segala sesuatu yang menghambat itu sudah bisa coba direalisasi sebetulnya, sudah bisa dilewatin. Jadi istilahnya sudah lewatin fase-fase yang makanya bisa jadi motivator. Betul. Itu idealnya. Tapi kan di dalam proses ini banyak yang ya mudah-mudahan juga kepingin. Karena memang terutama di negara kita membutuhkan motivasi-motivasi yang membagikan. Syukur kalau mereka itu mengalami atau minimal juga punya teori. Tapi yang penting adalah bisa nggak kita praktek. Kalau kita mampu mempraktekkan, terutama contoh, menghadapi kesulitan, kita harus kuat. Pernah nggak kita alami? Kalau kita pernah mengalami kesulitan dan berjuang sampai berhasil pun tetap masih mau belajar, itu pantaslah kita harus
kita jadi motivator, boleh saja. Dan Tapi itu memang tentu, harus begitu ya Pak, jalan untuk menjadi seorang motivator. saya kira harus seperti itu. Minimal menjadi contoh bagi dirinya sendiri. Diri sendiri. Dan diri sendiri lewatin dulu makanya tahu ya Pak. Iya, Kurang lebih kan kayak gitu. Iya, Karena iya. dramanya Pak Andri Wongso ini kan luar biasa nih. Dari yang tadi kan Ya, sekolah SD tidak SDTT, tamat, nah. SDTT sampai TBS. TBS. Nah, itu dia kan. Tapi bisa sukses. Tapi bisa sukses. Saat Anda nganggur, punya mimpi, ternyata tidak jadi, diundur dalam waktu yang tidak ditentukan, jebloknya bukan main mental. Saat itulah saya belajar, oh hidup ini memang untuk mengajarkan kita. Selama kita menghadapi kesulitan, halangan, rintangan, tertekan pun, masih mampu mengatasi dengan jiwa besar, itu ilmu hidup yang paling mahal. Pak, boleh tanya Pak, berapa kali gagal dalam hidup? Saya tidak bisa menceritakan satu persatu. Yang jelas bagi saya setiap nilai kegagalan dan kesulitan itu hanya untuk menambah poin pengertian kita tentang sukses. Akhirnya sekarang saya tahu setiap sukses di sampingnya ada gagal. Di samping gagal pasti ada sukses. Untuk menjadi konsisten kita butuh belajar untuk mengembangkan diri. Maka saya sebut jika kita mengerti hukum ini, istilahnya membangun kaya mental, nggak akan takut halangan, rintangan, kesulitan, gambar ke depan akan jelas. Saya mau ke sana, siap bayar harga. Maka muncullah filosofi yang saya sebut, success is my right. Hak saya, hak Anda, hak semua yang sadar, yang mau berjuang. Selama kita mengerti hak kita untuk sukses, nasib pasti bisa berubah, pasti bisa dirubah. Jangan lupa, setuju sekali Pak, dan jangan lupa memang itu berjalan beriringan ya. Beriringan. Dua itu, gagal dan sukses itu akan selalu ada. Maka tidak usah takut. Setiap orang yang mau berhasil siap bahwa ada pintu gagal di samping kita. Terus, maka arahkan setiap kali kita mengarahkan mental yang kaya mental. Apa sih kaya mental? Kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, kemauan, kerjasama, kekompakan, ringan tangan, motivasi. Itu diarahkan setiap hari. Sedikit maksa. Kenapa? Untuk membangun kebiasaan yang baik tidak mudah. Maka saya sering bicara, kalau Anda lunak terhadap diri Anda, hidup akan jadi keras. Tapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak. Jadi kita yang atur sebetulnya ya Pak ya? Kita yang manage sebetulnya. Tapi apa makna atau batasan sukses buat seorang Andri Wongso? Buat saya sukses adalah satu sebutan saja. Kalau saya berusaha mimpi menjadi bintang film, berusaha, saya berhasil disebut sukses. Setelah sukses, jenjang bertumbuh lagi. Sesuai dengan pikiran manusia, status mental, dia akan bertumbuh. Ya, jadi sekarang orang tanya, sukses? Ya sukses sebagian kecil. Masih ada lagi? Masih. Tujuan besar saya apa? Membangun, membagikan mental dan pikiran supaya Indonesia bisa hidup makmur, sentosa, And that's sukses. life kan? Life kan memang terus jalan terus ya? Iya, berjalan terus. Jadi in the process, bertumbuh dan dalam proses terus. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Kita break dulu, kita kembali saat lagi Henjas Alvin. Dan saya suka orang Islam menyebut saya sufi gitu. Sahabat Buddhis sebagian mengira saya sudah jadi biksu. Baru Biore Makeup Remover dengan cleansing oilnya yang sekali usap lembut mengangkat makeupku. Bahkan maskara waterproof pun bersih. Lihat. Hapus foundationku tanpa digosok dengan kuat. Wah, langsung terangkat. Begitu nyamannya bersihkan makeup dengan Biore Cleansing Oil Sheet. Biore. Rumahku selalu wangi dan segar. Rahasiaku, Glade Continuous Freshness. Taruh di ruang tamu, kamar mandi, atau gantung di lemari. Tahan 30 hari. Tebarkan wangi segar sepanjang hari. Glade, begitu menyegarkan. Gatal? Jangan asal digaruk. Pakai gel pengurang gatal Konicare. Dengan bahan alami, redakan gatal, sejuk di kulit. Baru gel pengurang gatal Konicare. Hidup tak bisa diterka. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Perlindungan lebih kuat dalam harmoni.
Fastron dengan Max Life Technology. Kini dengan formula aktif NanoGuard, memberi pelumasan sempurna bahkan pada suhu ekstrim sekalipun. Fastron, maximum support. Emas berpadu dengan teknologi anti-aging terbaik. Terbukti melawan kerutan, warna tidak rata, kulit kering dan pigmentasi. Kembalikan cahaya mudamu dengan Pond's Gold Radiance. Water? That's boring. Drink vitamin water. Mengandung 7 vitamin, biotin, dan 2 mineral. Dengan rasa peach, strawberry, atau apricot. Flavor your day, flavor your water. Vitamin water. More than just water. Berawal dari sebuah sambutan hangat, kami bawa Anda merasakan segala kenyamanan dalam revitalisasi armada kami. Nikmati semuanya dalam layanan khas yang berpadu dengan revitalisasi armada kami untuk menciptakan Garuda Indonesia Experience. Curiga nih. Kan pasiennya di sana. Jadi dokter hewan sih. Coba jadi pengusaha. Dokter hewan bisa jadi pengusaha juga. Ikut SMD. Halo. Sarjana membangun desa. Sarjana peternakan kayak aku juga bisa. Bisa dong. Yuk. Apaan sih? Inilah usaha peternakan kelompok kami. Setelah lulus kuliah, saya mengikuti program SMD dari pemerintah. Bersama kelompok, kami membangun usaha peternakan sapi ini hingga sukses. Untuk semua anggota kelompok ini, nanti setelah berkembang bisa dapat dana KUPS. Oh, ternyata dia pengusaha ternak sapi. Pencapaian swasembada daging sapi memerlukan kerja keras dan dukungan berbagai pihak. Mari kita tingkatkan usaha peternakan dan selamatkan sapi betina produktif. Wah, sapinya biar banyak. Alhamdulillah, semoga makin sukses. Amin. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Hari ini banyak sekali energi positif yang ada di studio ini, termasuk masuk ke saya, luar biasa. Baru pertama dari Pak Andri ya. Saya panggilkan sahabat Jas Alvin yang kedua, yaitu Pak Gede Prama untuk hadir di sini. Terima kasih Pak, udah datang kemari. Jadi wah ini masih dengan warna kuning di dalam. Masih segar. Selalu dengan ciri khas Pak Gede Prama. Nggak punya baju warna lain. Masa sih Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sangat lama. Ini energi positif datang lagi ke saya nih. Silakan duduk Pak Gede Prama. Sebelum kita ngobrol, saya akan ajak teman-teman di studio untuk lihat dulu yang berikutnya. Silakan. Life began at 40. Rupanya punya makna lain bagi Gede Prama. Ia benar-benar mulai hidup baru di usia 39 tahun dengan melepaskan posisi menterengnya sebagai pucuk pimpinan sebuah korporasi nasional. Ia memilih kembali ke tanah kelahirannya di Pulau Dewata, Bali sebagai home base. Lalu dari sanalah ia memulai awal sebagai konsultan sejumlah perusahaan kenamaan hingga menjadi pengajur kebijakan atau motivator. Pak Gede, di usia yang masih sangat produktif memutuskan untuk mengundurkan diri atau pensiun dini ya. Yeah. Ini buat kita, saya pinjam istilahnya, luar biasa. Gini, dengan menghormati pendekatan hidup yang berbeda seperti Andre Wongso ini, bagi saya orang berbeda itu guru pembanding yang baik. Kalau teman-teman kan sebagian memperuntukkan hidupnya sesuai dengan tuntunan pasar. Apa yang ada di pasar itu yang kita ikuti biar kita bisa bertumbuh gitu. Kalau saya rupanya dari kecil terbalik. Tidak boleh ikut tuntutan pasar, tapi harus ikut tuntutan panggilan dari dalam. Bahasa positifnya guru saya dari dalam itu disiplin sekali, bahasa positifnya. Bahasa negatifnya rada-rada kejam. Kalau harus belok, belok.
Nggak boleh tawar-tawar. Tidak ada penawaran apapun. Nggak ada penawar. Dan di umur 39 saya ingat sekali itu 2002. Oktober itu bom Bali 1. Ya. Tapi bulan Februari dan Maret saya seperti kemas-kemas hidup saya. Jadi Februari saya turun dari dirut sebuah perusahaan. Aprilnya perusahaan yang lain lepas kemas-kemas. Saya pikir bulan Mei saya mau mati nih. Kemas-kemas. Dua kehidupan jabatan dirut. Pada saat itu, Pak? Pokoknya kayak kemas-kemas, kamu bakal pergi jauh gitu. Oh, setelah bom Bali 1 baru tahu, oh bakal pulang. Itulah ceritanya. Nah dari situ mulai turning point yang lain. Nah setelah di Bali saya pikir kehidupan saya jadi motivator bakal tamat. Saya pikir tamat. Kasihlah Andre Wongso dan kawan-kawan. Saya pikir tamat. Nggak apa-apa, saya terus. Tapi setelah 5 tahun kemudian 2009 disuruh balik. Balik. Ilmu ini dibutuhkan di Jakarta. Jadi tidak untuk ular dan monyet di desa saya balik lah gitu. Alami ya. Alami saya. Pak Gede, apa sih yang dicari sebetulnya dari Sang Gede Brahma? Saya membagi hidup saya 2 tahapan ya. Sebelum 35 tentu saja mencari hal-hal luar sebagaimana kebanyakan orang. Tidak mengatakan hal luar itu buruk, baik kok, baik. Saya juga mencari hal luar yang membuat anak saya bisa sekolah dan lain-lain. Tapi ketika turning point terjadi rasanya berkecukupan hidup ini. Sehingga pertanyaan apa yang dicari tidak lagi relevan bagi saya. Bagi saya, putri saya nanya, Pak, Desi Anwar nanya seseorang biksu di Metro TV, what do you term by happiness? Gitu. Sekarang Papa, what do you term by happiness? Inner contentment. Bagi saya kebahagiaan adalah sebuah rasa berkecukupan. Cukupan sekali. Istri saya, anak-anak, semuanya. Sehingga kalau term yang dipakai adalah rasa berkecukupan, maka pertanyaan apa yang dicari tidak relevan. Karena kenapa? Di kepala saya selalu tiap hari. Saya kalau mau meditasi gitu, selalu di sini ada yang mengatakan, I am home, I am home, I am home. Sudah nyampe di rumah mau nyari apa? I am home. Cuman satu hal, tugas berikutnya adalah berbagi ke orang lain. Inviting someone else to return back home. Itu tugas saya. Dan merasakan itu ya, secara pribadi home itu. Nah, itu pendekatan yang Pak Gede pakai adalah kan motivasi orang dan pendekatan spiritual ya Pak? Iya. Dan berkahnya gitu. Identitas saya sebagai orang Bali membuat saya bisa masuk kemana-mana. Anda tahu di majelis taklim saya udah bertahun-tahun. Semuanya kan teman-temannya berpeci pakai jilbab tahun-tahun. Ada bule terakhir di Bali datangin saya, dia mau pindah agama. Saya bilang jangan. Ya, di jalan yang saya ikuti tidak boleh pindah agama. Di setiap agama ada home. Saya bimbing balik bule itu ke gerejanya. Demikian juga dengan segelintir murid-murid saya yang begitu-begitu ya. Semua home ada di semua tempat. Ya, kita cuma mengira home itu ada di tempat yang jauh. Padahal tidak jauh-jauh di sini. Nah itu tugas saya. Rupanya di dunia korporasi masih ada yang mau seperti itu. Masih ada. Makanya saya masih hidup. Makanya ada kelas dari Bapak, kelas meditasi, kelas motivasi dengan pendekatan spiritual tadi ya Pak. Ya. Tapi Pak Gede melihat sebetulnya apa yang terjadi? Apakah memang masyarakat kita, orang-orang kita udah sangat benar-benar yang dalam tanda kutip sudah mesti ditolong banget nih Pak untuk hal-hal yang seperti ini? Gini, masing-masing ada segmennya ya. Masing-masing ada segmen. Semakin banyak kan Pak motivator yang ada ya Pak. Iya, masing-masing ada segmen. Ya. Betul. Di awal ketika saya disuruh, saya bilang disuruh untuk mengajar dengan bau spiritual, saya juga ragu ini ada yang beli nggak gitu. Ada yang mau nggak. Bahkan di awal-awal saya ada takut nanti dikira minain agama orang gitu. Tapi nyatanya tidak. Banyak yang mau. Banyak yang mau. Universal tadi. Nah, karena pendekatan universal. Dan saya suka orang Islam menyebut saya sufi gitu. Sahabat Buddhis
sebagian mengira saya sudah jadi biksu, mengira. Saya juga kira tadi kita nggak pernah lepas dari mana kuningnya. Gitu. Saya senang. Bagi saya senang kalau orang melihat buku suci mereka dalam kata-kata saya. Jadi jangan melihat buku suci saya dalam terbalik. Pak, dengan pendekatan filosofi, apa tidak ada kesulitan pemahaman pada peserta motivasi yang Bapak? Dalam bahasa Islamnya, alhamdulillah tidak. Buktinya kan masih dipanggil, masih dicari, masih dimanfaatkan. Saya berusaha menggunakan bahasa yang sesederhana-sederhananya. Kendatipun di kepala pemahaman tentu saja rumit, tapi yang keluar ini harus sederhana. Indahnya kita lama jadi guru gitu, kita melihat muka orang, kita bisa sesuaikan langsung bahasanya. Jadi terasa, oh ini SD, ini SMP, SMA, cepat penyesuaiannya. Hanya dengan melihat? Ya, merasakan, lebih banyak merasakan. Tolong dirasakan Pak muka saya di kelas yang mana. Kita break dulu dan kita kembali saat lagi yang Just Alvin. Dulu saya SMA goblok, totally goblok. Jadi nilainya jelek, sudah goblok, nakal lagi gitu ya. Nah sekolah goblok itu saya naik kelas dengan status diampuni gitu ya. Elmer Break the Boundaries. Bakar lemak dan pahat six-packmu. Elmen Six-Pack Tea dengan Phase 2 membantu menghambat penyerapan karbohidrat. Rumahku selalu wangi dan segar. Rahasiaku, Glade Continuous Freshness. Taruh di ruang tamu, kamar mandi, atau gantung di lemari. Tahan 30 hari. Tebarkan wangi segar sepanjang hari. Glade, begitu menyegarkan. Fastron dengan Max Life Technology, kini dengan formula aktif NanoGuard, memberi pelumasan sempurna bahkan pada suhu ekstrim sekalipun. Fastron, maximum support. Emas berpadu dengan teknologi anti-aging terbaik. Terbukti melawan kerutan,